Kajian Fathul Bari ya syarah kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabur Riqaq, tentang melembutkan hati agar mudah Islam masuk ke dalam hati, agar mudah menjadi taat kepada Allah. Nah demikian itunya temanya, itulah Kitabur Riqaq itu demikian maksudnya. Bab ke berapa sekarang nih? Bab ke 43. Babu nabkhisuri gitu ya kalau dibaca lengkapnya. Babu nabkhisuri, bab tiupan di dalam bahasa Indonesia jadi ini namanya ya sebutannya sangkakala. Bab tiupan sangkakala itu judulnya. Ya berurutnya Imam Bukhari itu ya di sini kan mengurut judul-judulnya itu ya berurutan. Sebelumnya Sakaratul Maut ya judulnya. Tapi hadis-hadisnya ada 6 kemarinnya hadisnya, bukan hanya sekedar menerangkan Sakaratul Maut, tapi berlanjut gitu. Setelah Sakaratul Maut ya kemudian maut, kemudian masuklah ke alam hidup berikutnya bagi manusia. Nah, hingga ini hadis yang kelima, yaitu yang apabila seseorang meninggal maka diperlihatkan kepadanya tempatnya setiap pagi dan sore. Tempatnya itu apakah di neraka atau di surga. Nah ini kan sudah di alam kubur gitunya, manusia mengalami demikian. Ya, apabila seseorang telah meninggal diperlihatkanlah kepadanya tiap pagi dan sore tempatnya, ya, apakah di neraka atau di surga. Dan dikatakan kepadanya haza maq'aduka hatta tub'asa ilaihi. Ngerinya kalau ini yang diperlihatkan ternyata neraka, dan inilah yang dikatakannya, inilah tempatmu hingga tub'asa ilaihi, hingga kamu dibangkitkan untuk menuju ke sana. Ya, inilah tempatmu, ini yang neraka gitu ya. Inilah tempatmu hingga kamu dibangkitkan untuk menuju ke sana. Nah, sekarang ini babnya nih ya bersambung gitu ya, seolah emang bersambung sini. Sekarang ini bab tiupan sangkakala. Lanjutannya kan setelah manusia meninggal berada di alam kubur atau alam barzakh, ya inilah nunggu ini tiupan sangkakala. Nah judulnya Imam Bukhari sendirinya itu kata atau kalimatnya itu Imam Bukhari yang membuat judul demikian. Babu nabkhisuri, bab tiupan sangkakala. Kemudian ditambah judulnya dengan perkataan Mujahid. Mujahid ini seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Nah, Mujahid mengatakan as-suru nafhus sur itu apa gitu ya. Mujahidnya qala Mujahidun as-suru kahayatil buk. As-sur itu bentuknya seperti trompet. Ya, Mujahidnya mengatakan demikian. Ini masih judul nih ya. Mujahid mengatakan sur itu seperti atau sangkakala itu kahayatil buki, bentuknya seperti trompet.
Kemudian zajrotun ae soihatun. Ini perkataan Mujahidnya. Nah, kata zajrotunnya sendiri ini belum ke hadisnya ya, tapi Imam Bukhari sudah memunculkan seperti ini. Ini zajroh itu dari mana? Ternyata ini semuanya mengambil dari ayat Al-Quran. Kata zajroh di dalam Al-Quran menurut Mujahid itu maknanya soihah. Soihah itu suara yang amat sangat keras gitulah. Kalau manusia misalnya, kalau suara manusia ketika manusia mengeluarkan suara dengan keras itu disebutnya berteriak. Nah, az-zajroh itu nanti ada di surat As-Saffat ayat 19 dan An-Nazi'at ayat ke-13. Itu kata zajroh itu ada di surat tersebut. Maknanya adalah soihah, yaitu suara yang teramat keras. Nah, ini maksudnya perkataan Mujahid ini dengan judul Nafkhusur, ditiupnya sangkakala. Menurut Mujahid itu kan bentuknya seperti trompet. Kalau ditiup ya berbunyi, artinya ya kalau ditiup berbunyi. Dah seperti apa bunyinya? Az-zajroh bunyinya yaitu mengeluarkan suara yang amat keras dan entah seperti apa ukuran berartinya. Jadi ukurannya seperti apa? Dengan suara yang keras demikian guncang seluruh alam raya. Ini berarti kan guncang ya seluruh alam raya ya, bumi kan bergetar sekeras-kerasnya. Kemudian benda-benda angkasa kan sampai berseliweran semuanya berjalan dengan cepat dan tanpa arah sehingga saling berbenturan. Nah, awalnya itu dari sini. Trompet itu yang ditiup suaranya zajroh, suaranya itu mengeluarkan suara yang teramat keras itu sampai alam raya, bukan hanya bumi kan, seluruh alam raya ini bergetar. Di sini juga kan sama kan, kalau ada suara keras itu kan menimbulkan getaran. Misalnya kita suka melihat kaca ya, kalau ada suara yang keras itu kan kaca bergetar. Nah, nanti kerasnya seperti apa yang bergetar? Wah, itu yang bergetarnya itu seluruh alam raya. Ini kata Mujahid demikiannya. As-suru itu kahayatil buk. Sangkakala itu bentuknya seperti trompet. Dan ditiup, benar ditiup itu karena ini ada ayat Quran nantinya yang menyebutkan ditiup. Nah, kalau trompet ditiup mengeluarkan suara dan suaranya itu zajroh itu soihah, itu suara yang amat sangat keras. Nah, hingga seperti itu yang menimbulkan getaran sampai seluruh alam raya bergetar, berguncangnya pun seguncang-guncangnya seperti yang Allah gambarkan untuk bumi itu zulzilatil ardu zilzalah, guncang gitu yang seguncang-guncangnya. Nah, ini akibat dari ini tiupan sangkakala dengan volume suara yang kalau telinga manusia hancur ya, kayaknya kalau mendengar gitu ya, kalau gendang telinga manusia pasti hancur dengan bunyi sekeras itu. Kemudian yang kedua, judulnya pada judulnya ini satu, Imam Bukhari memasukkan perkataan Mujahid yang barusan. Ada dua yang dikatakan Mujahid. Satunya sangkakala itu bentuknya seperti trompet. Kemudian kalimat kedua dari Mujahid itu zajrotun soihatun. Di dalam Al-Quran ada kata zajroh itu tadi ada di dua suratnya. Surat As-Saffat, nanti kita buka ayatnya. Surat As-Saffat ayat 19 dan An-Nazi'at ayat 13. Di sana terdapat kata zajroh
yang menurut Mujahid arti zajroh di situ adalah suara yang amat sangat keras. Kemudian tambahan lagi masih di dalam judul, wa qala Ibnu Abbasin, Ibnu Abbas berkata, an-nakur, kata, ada kata gitu ya, kata an-nakuru, as-suru, an-nakur itu asur. Ari mati baliknya, sur itu bentuknya seperti trompet. Kalau Ibnu Abbas an-nakur, trompet itulah yang dimaksud sur. Kalau judulnya kan ditiup. An-nakur, nah kata an-nakur itu juga ada di dalam Al-Qur'an ayat surat Al-Mudaththir ayat 8 itu ada kata an-nakur. Jadi banyak sebetulnya ayat yang menerangkan proses berartinya menerangkan proses kehancuran, penghancuran dan penghilangan alam raya yang ada sekarang karena mau berganti ya, karena diganti itu tempat hidup manusianya, pindah lagi. Sekarang belum kiamat kubro gitunya, belum kiamat kubro nih, belum kiamat kubro, belum terjadi nih penghancuran dan penghilangan alam raya ini. Manusia kan sudah diberi apa namanya ya, diberi ini nih, apabila yang kemarin ya, apabila manusia itu seseorang meninggal, maka kalau di dalam hadis kelimanya kemarin di bab sakaratul maut, apabila seseorang meninggal maka di hadis itu disebutnya diperlihatkanlah kepadanya setiap pagi dan sore tempatnya di neraka. Nah ini kejadiannya ketika manusia ada di mana? Kejadiannya ini kan setelah diperlihatkan itunya, diperlihatkan tempatnya, ya diperlihatkan surga dan neraka lah gitunya. Diperlihatkan surga dan neraka kepada manusia itu setelah mereka berada di alam kubur. Artinya tentang perpindahan tempat hidup manusia itu sebelum kiamat juga sudah Allah berikan, sehingga manusia itu mau tidak mau lah jadinya gitu ya, mau tidak mau manusia itu jadi percaya bahwa manusia itu hidup bukan hanya di dunia. Sekarang belum kiamat kubro, tapi itu sudah diberikan oleh Allah pindah tempat hidupnya dari alam dunia, di dunia gitu, ke alam kubur. Yang alam kubur itu entah di mana kan. Alam kuburnya bukan kuburan, alam kubur entah di mana. Karena di dalam hadisnya kemarin yang cukup panjang ya, ketika dicabut ruhnya, kalau orang soleh kan dibungkus lah segeranya tanpa nggak pakai lama lah gitu pun. Begitu dicabut keluar dari jasad, segeralah dibungkus dengan kain kafan yang dibawa dari surga. Wewangiannya pun dibawa dari surga, sehingga ketika dibawa oleh malaikat maut melewati 7 lapis langit itu aromanya sangat harum. Sampai semua penghuni lapisan langit itu kan bertanya, ini ruh siapa? Harumnya luar biasa lah gitu ya. Nah setelah melewati 7 lapis langit, nah barulah itu dimasukkan ke alam kubur. Nah manusia kan sudah tahu, sudah terbukti, berarti ngan tangan gitulah cek urang mah. Ulah jangan mengatakan percaya setelah benar gitu dibawa ke alam kubur. Geningnya telat teman-teman tuh. Geningnya aya alam kubur sih. Karena banyak manusia kan yang tidak percaya ada hidup setelah mati. Banyak manusia yang
tidak percaya ada hidup setelah mati, akibatnya nggak akan ada persiapan. Tidak akan ada persiapan untuk menghadapi hidup di sana harus bagaimana. Nah, tidak ada persiapan demikian, maka akibatnya seluruh yang dilakukannya di dunia itu hanya untuk kepentingan dunia. Diedankeun lah pokoknya mah di dunia. Segala-galanya hanya untuk dunia karena mereka menganggap ya sudah kalau mati selesai. Tidak ada lagi hidup di tahapan hidup berikutnya. Padahal di alam kubur juga kan bukan akhir dari perjalanan hidup manusia. Di alam kubur itu juga itu masih di perjalanan, karena akhir dari hidup manusia itu apakah berada di surga atau di neraka. Nah, itu tempat terakhir bagi manusia. Di mana itu juga prosesnya sangat panjang. Setelah terjadi kiamat kubro kan dimunculkanlah, dihidupkanlah manusia, sudah masuk ke alam akhirat, nggak langsung ke surga atau neraka. Dikumpulkan dulu itu di satu tempat di mahsyar. Ternyata di sana juga lama. Ini juga satu tahapan hidup yang harus dijalani oleh manusia. Untuk bisa ke surga, ternyata jalannya juga kan jalan panjang dan berliku lah pokoknya mah. Penuh lubang dan berbatu. Pokoknya itu mah antara kau, aku, nukum kita mah. Pokoknya mah panjang, ternyata hidup di mahsyar itu lama. Dan untuk orang yang beriman kan, untuk bisa ke surga, ternyata surga itu bukan ada di mahsyar, karena ini tahapan hidup harus keluar dari mahsyar, yaitu menyeberang sebuah jembatan. Di situ juga masalah. Ya untuk setelah selesai gitulahnya, setelah habis masa hidup di mahsyar itu, manusia itu akan menuju, orang yang beriman bukan manusianya, orang yang beriman akan menuju ke surga. Tapi kan surga itu ada di seberang. Antara dua daratan ini ada jembatan yang disebut, nanti ada di ini nih di kitab Rikok di bab akhir, titian jahanam lah, mungkin titian itu terjemah bahasa Indonesianya, titiannya jembatan, sebuah jembatan. Itu yang akan mengeluarkan manusia menuju surga itu, ini jalannya sebuah jembatan. Titian jahanam, ada yang menyebut itu as-siratal mustaqim. Menyeberang belum tentu selamat. Karena Rasulullah sudah menjelaskan ada yang jatuh dari sana. Maksudnya menyeberang menuju surga, tapi jatuh ketika menyeberang dan masuk neraka. Nah, kembali ke sini nih ya. Judul ya masih judul sihnya, tambahan nih ya dari Imam Bukhari. Untuk judulnya, Imam Bukhari mengutip perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, an-nakur as-sur. Seolah kebalikan gitu dari kalau Mujahid itu as-suru adalah al-buk. Kemudian kalau Ibnu Abbas an-nakur as-sur. Kalau buk al-buku pakai kof gitunya, baknya panjang, al-buku. Kata tersebut itu sudah dipakai. Di antaranya di dalam hadis yang menerangkan ketika Rasul ini tentang azan. Sejarah munculnya azan. Rasulullah itu kan bermusyawarah itu, berbicara dengan para sahabat bagaimana itu caranya memanggil orang-orang untuk berjamaah. Ini kan sejarah kemunculan azan demikiannya. Bagaimana nih caranya untuk mengajak atau memanggil orang untuk sholat berjamaah.
Ada yang usulnya bagaimana kalau dengan ta'iyata al-buk gitu ya. Itu sudah muncul kata tersebut. Al-buk yang dimaksud ini ada usul sahabat. Bagaimana kalau dengan al-buk? Al-buk itu apa yang dimaksud oleh sahabat tersebut? Ternyata al-buk itu adalah trompet yang saat itu digunakan oleh orang Yahudi untuk memanggil sholat berjamaah. Nukumaha tah? Saat itunya al-buk itu sudah digunakan oleh orang Yahudi. Sahabat ada yang usul demikian. Bagaimana kalau dengan bisa jadi sahabat terinspirasi dari Yahudi, mungkinnya tuh Yahudi juga memanggil sholat sholatnya memanggil sholat berjamaahnya ala Yahudi demikian pakai al-buk. Ada sahabat yang usul demikian, tapi kemudian ditolak oleh Rasulullah. Nah, al-buk saat itu yang dipakai oleh orang Yahudi seperti apa? Ya adalah saksofon pokoknya. Siga gitu lah pokoknya mah. Siga keniji pokoknya mah. Kemudian bagaimana kalau dengan apa sih kata yang dipakainya lonceng, bel? Karena sampai sekarang kan aduh jeung lonceng nanti siga tukang es keleneng pisan Ya sampai sekarang kan di gereja-gereja besar itu kan loncengnya demikian kan bentuknya. Bisa jadi itu memang sudah bersejarah, memang dari dulu demikian bentuknya. Nah, ada yang mengusulkan bagaimana kalau lonceng? Nah, ulah. Soalnya eta, ulah juga tukang es ngewa. Ya kemudian muncullah hanya azan, itulah yang ternyata kemunculan azan itu melalui mimpi seorang sahabat, tapi kan ada hadis yang menerangkan bahwa itu pernah terdengar oleh Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj. Nu eta teh iya sudah itu saja tetapan. Ya, kemudian berlangsunglah gitunya syariat azan untuk memanggil orang Islam berjamaah. Itu sejarah kemunculannya. Yang kemudian kan sampai ada keutamaannya, ternyata kan Rasulullah SAW yang menyabdakan ini tentang azan. Law ya'lamuna ma fin nida lastabaku. Kalau saja orang-orang tahu apa keistimewaan amal itunya azan. Kalau orang-orang tahu apa keutamaan, keistimewaan azan, pasti mereka akan berlomba-lomba. Terus kali itu nanti lastabaku, mereka akan ingin menjadi yang terdepan, itu ada berlomba-lomba lah gitunya untuk mengumandangkan azan. Kalau saja, ini lanjutan hadisnya saya lupa lagi redaksi Arabnya. Kalau saja harus berebut undian, pasti mereka akan mengundi. Tidak akan menyerahkan begitu saja kepada orang lain. Yang kemudian setelah ditetapkannya memanggil orang berjamaah itu dengan azan, ternyata kemudian ditetapkan demikian, ada keutamaannya azan itu setelah jadi syariat itu di dalam Islam. Imam Ibnu Abbas tadi mengatakan an-nakur itu asur, kemudian ar-rajifah. Nah ini yang ada di surat An-Nazi'at, yang kebetulan juga sedang kita kajinya surat An-Nazi'at yang hari Ahad malam berbarengan mungkinnya dengan kebetulan. Nah, di surat An-Nazi'at itu ada kata ar-rajifah. Ibnu Abbas mengatakan ar-rajifah itu an-nafkhatul ula. Itu tiupan sangkakala pertama. Kemudian ar-radifah, nah ternyata ini ayatnya berurutan. Kata ar-rajifah ada di ayat ke-6 surat surat Death Angel teh An-Nazi'at ya, Death Angel teh malaikat maut. Ada di ayat ke-6, kemudian kata ar-radifah itu artinya yang mengikutinya.
Ya, secara terjemahnya ar-radifah itu yang mengikutinya itu maknanya adalah an-nafkhatus saniyah, itu tiupan sangkakala yang kedua. Nah, nanti berikutnya ada berapa lama sih jaraknya antara tiupan sangkakala pertama dengan tiupan sangkakala yang kedua. Beragamlah di sana gitunya. Ya ada yang menyebut 40, beri 40 tahun itu. Ada jarak, berarti ini ada jarak sinya antara tiupan sangkakala yang pertama dengan tiupan sangkakala yang kedua, di mana makna sangkakala itu 2 kali ditiup, ya, tiupan pertama dan kedua. Nah itu sudah Allah sebutkan di surat An-Nazi'at. Ya, kata rojifah itu artinya anabkhotul ula, tiupan yang pertama. Ar-rodifah, jadi ada ar-rojifah di ayat ke-6, ar-rodifah ayat ke-7. Nah ini maknanya adalah ar-rojifah tiupan sangkakala pertama, ar-rodifah tiupan sangkakala yang kedua. Nah itu judulnya, tambahan judul. Kalau judul yang dibuat oleh Imam Bukharinya sendiri, babu nafkhis sur, bab ditiupnya sangkakala. Nah itu sudah memang itu ada di surat ini nih, kita baca nih ayatnya Az-Zumar ayat 86 tentang ini nih nafkhusurnya, ditiupnya sangkakala, itu di surat Az-Zumar ayat 86. Kita baca nih ayatnya, lebar ya, mumpung baca sorangan opan ngaders ke iraha beureun kebacaana. Jadi mumpung ada kaitan ya, kita bukanya surat Az-Zumar. Az-Zumar ayat sabaraha, surat sabaraha ada terus dibuka. 39. Kita baca rangkaiannya sampai ke cukup panjang sebetulnya rangkaiannya nih ya. Bukan kalau apa rangkaian makna ya, di surat ke-86-nya itu ada tentang ini meniup sangkakala. Nah 86 di 68 dibalik itu. Nah ini kata-kata di awal ayat 68 bukan 86 ayat lagi nepikeun ka 75 tuh sok. Kamana karep ari teh. Nu mana 86. Ayat 68 aduh dibalik nulis. Nah di awal ayat 68 sebetulnya ya itu masih ada rangkaian dari ayat sebelumnya ya. Nah dari ayat 68-nya saja kita bacanya, wa nufiho fisur. Nah itu jelas, nufiho artinya ditiup. Ya, wa nufiho fisur. Kalau dari ayat sebelumnya nih ya, ayat dari sebelumnya itu panjang itu rangkaian ayat nama. Dari ayat 67-nya lah, dan mereka orang yang durhaka nih ya, dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Buminya digenggam dengan tangannya dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Dia, maha suci Allah, dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Itu ayat 67-nya. Nah ayat 68-nya, wa nufiho fis-suri, maka dan sangkakala pun ditiup. Faso'iko man fis samawati wa man fil ar, maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, illa man sya Allah, kecuali siapa yang Ia kehendaki. Summanufi khofihi ukhro. Nah ini tiupan kedua, kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu. Fa izahum qiyamun yanzurun, maka seketika itu mereka bangun untuk menunggu keputusan dari Allah.
Lanjutannya sayang nih ayatnya kita lanjutkan nih. Itu yang jelas nih ya meniup tentang meniup sangkakalanya. Nah barusan di ayat 68 wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ar. Kemudian ditiuplah sangkakala maka matilah semua yang ada di langit dan di bumi. Ya lenyap itu dihilangkan. Kalau yang bernyawa, yang hidup berarti mati semuanya dengan kejadian kiamat kubro. Iyalah buminya guncang, ada yang tertimpa, ada yang tertindih dan sebagainya. Mati pasti yang hidup. Langit juga sama. Tadi kan dibelah, digulung, digenggam oleh di tangan kanan Allah. Sementara langit itu adalah tempat tinggalnya malaikat. Ya langitnya digulung, diberesannya, kemudian bubar tuh. Penghuninya lagi bubar tadi. Jadi misalnya ya sama kan beresan gulunggan bubar berarti. Semuanya itu matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi tadinya. Ini dengan tiupan sangkakala yang pertama. Dan sangkakala pun ditiup maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Nah itu belum tentu ada aduh seperti bunyi apa ya yang ayat-ayat juga sih yang mengatakan itu kata kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Oh berarti ada yang tidak dimatikan. Namanya tidak demikian. Ini hanya untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah dalam arti ya kalau Allah menghendaki ya silahkan pasti ada. Kenyataannya semuanya mati. Ya kenyataannya dengan tiupan sangkakala yang pertama ini semuanya mati, termasuk Israfil yang meniup itu juga ikut mati. Allah kembali sendirian. Seperti dulu asalnya kan Allah itu sendirian. Kemudian mulailah babak baru itu kehidupan bagi makhluk yang memang Allah tetapkan. Bukan hanya hidup untuk di dunia, tapi juga akan bersambung, gitunya berlanjut hidupnya ke alam akhirat. Jadi makhluk yang Allah ciptakan di dunia ini nanti banyak yang tidak akan ke akhirat. Ya banyaknya yang tidak akan ke akhirat. Ya misalnya cakung, maunya di surga ya cakung, cakung. Jadi kecakung deh. Itu makhluk di dunia itu. Tapi nanti di sana ada nggak? Mau malah ayat trek naon ka ditu. Naon sih cakung tadi? Cukang, cakung. Banyak makhluk yang tidak akan ada lagi di sana. Kemudian ini kan kemarin juga hadisnya kan kebetulannya terungkap juga. Bahwa orang yang berada di alam kubur itu akan mereka yang mengalami siksa kubur diantaranya kan siksaan secara fisik. Ini fisik untuk ruhnya karena jasadnya kan di bumi, dikubur di bumi. Jasad secara fisik untuk ruh artinya ruh itu juga ada fisiknya. Hanya bagi manusia ruh itu fisik dari ruh itu tidak nampak, tidak terdengar, tidak terasa. Karena ruh itu termasuk makhluk gaib. Ruh manusia itu termasuk makhluk gaib. Artinya kalau kita melihat seseorang yang sedang sakaratul maut sampai akhirnya meninggal, ruhnya lepas, kelihatan gak oleh manusia? Ya tidak kelihatan. Terdengar gak waktu keluarnya? Terdengar gak roh itu menjerit kesakitan? Itu yang namanya gaib itu demikiannya di luar jangkauan panca indera manusia. Ruh itu ada fisiknya. Bentuknya seperti apa? Ya seperti casingnya berarti. Ya seperti casingnya, seperti jasadnya. Ari ruh beungeut siga kumaha? Eta we tinggal nu aya kitu roh gitu. Masa nanti di akhirat semua wajah sama? Dari begitu mah robah meureun da Allah ge inget keneh nyiptakeun si ate begitu siga kumaha anggar gitu. Berarti nu negro mau jadi bule, nu bule mau jadi negro.
Wah, gitu. Ruh juga ada fisiknya. Nah, ini kan diantara siksaan fisik untuk ruh di alam kubur itu dipatuk dengan ular itu kan kemarinnya, dipatuk ular, terus dipatuk ular sampai hari kiamat, terus itu disiksa dengan cara demikian. Ularnya ya ular di sana, bukan ular di sini. ular alam kubur eta mah teu nyatu teu naon di ditu macokan jelema we kitu pagawean teh macokan jelema we wungkul teu nyatu teu naon. Ya samalah dengan kalau ada binatang yang nanti dihadirkan di akhirat, ada sebetulnya. Di antaranya hadis yang menerangkan orang yang tidak mengeluarkan zakat peternakan ketika di dunianya beternak, ternaknya ternak unta, nanti Allah akan menghadirkan unta untuk menyiksanya. Kalau yang ternak sapi, nanti Allah menghadirkan sapi untuk menyiksanya. Ini ketika di mahsyar ya. Ini siksaan di mahsyar, belum di neraka. Kalau yang ternak kambing, Allah akan hadirkan kambing untuk menyiksanya. Kalau zakat peternakan hanya 3 gitu mah ngukut cacing sutran. Naon aduh ternak jangkrik ento. Wah di ditu teh diadukeun jeung jangkrik tiriling. Digere. Wah eta di neraka berarti eta mah lantaran baheula teh keur di dunya ngadung jangkrik wae. Siksaan di neraka na datang si jangkrik kasir nu gede makanya gitu. Tiriling mah leutik kagok. Kembali lagi ke sini nih ayatnya nih ya, ayat 68 tuh yang jelas ayat Quran artinya yang menerangkan ada tiupan sangkakala. Nah, kalau Imam Bukhari kan di sini judulnya Babu Nafkhis Sur, bab tiupan sangkakala. Memang ada ayatnya yang demikian. Yaitu ayat 68-nya wa nufikha fis suri, dan ditiupkanlah sangkakala. Nah, kalau tadi kata Mujahid sangkakala itu seperti apa? Ya bentuknya seperti al-buk lah bahasa Arabnya tadinya. Al-buk itu adalah alat bunyi sebenarnya, alat musik kemudian sebutannya, yang dulu digunakan oleh orang Yahudi di zaman Rasulullahnya, yang digunakan di zaman Rasulullah untuk memanggil jamaahnya sholat berjamaah. Tak menggunakan eta teh baheula teh. Nu niup na benili kumaha teh. Saha itu. Saha teh. Nu niup na ya eta we ber bisaeun pokona mah. Fasoiko man fis samawati wa man fil ar, nah, matilah semua yang ada di langit dan di bumi dan seterusnya gitunya. Nah setelah mati kemudian nufikha fihi ukhra, ditiupkan sekali lagi. Nah ini ayat ini sudah menerangkan ada 2 kali tiupan sangkakala. Kalau di surat An-Nazi'at itu dengan redaksi dengan sebutan, dengan kata yang digunakan adalah rojifah dan rodifah. Rojifah di ayat ke-6 itu tiupan sangkakala pertama, ar-rodifah tiupan sangkakala yang kedua. Lanjutannya ayat ini nggak ada kaitan sih dengan tiupan sangkakala, melebar we. Kita lihat rangkaian ayatnya ya. Dan iya setelah ini nih, setelah tadi kan di ayat 68 2 kali tiupan sangkakala. Yang pertama mematikan itu kan seluruh makhluk di alam raya ini, langit dan bumi, seluruh alam raya. Termasuk alien, UFO dan sebagainya. Itu kan racun obo patang disebutan atulah. Ngarang murid lagi. Nah kemudian di ayat 9 setelah ditiupan sangkakala yang kedua menurut ayat 68 nyambung nih, dan ya sebutannya apa nih ya di sini, wa asyraqatil ardu, dan bumi, ini bumi setelah, bukan bumi dunia, ini bukan bumi dunia, ini bumi hamparan itulah di dia mah setelah tiupan sangkakala yang kedua. Inilah yang disebut mahsyar. Ta'al ardu di ayat 69 itu adalah mahsyar. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha,
dan bumi kurungnya mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan dari Tuhannya. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa budi'al kitabu waji'a bin nabiyyina wasyuhada. Kemudian catatan amal, buku di sini ini disebutnya sudah jadi buku nih, wal kitab di sini, kitab di sini buku, catatan amal. Ya mahsyar jadi terang benderang dengan cahaya Tuhannya. Kemudian buku-buku catatan perhitungan perbuatan amal manusia diberikan kepada masing-masing pemiliknya. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberi keputusan di antara mereka secara adil dan tidak ada siapapun yang dirugikan, dizolimi oleh Allah. Ya, zolim di sana mah berarti pahala dikurangi. Kalau zolim ya, Allah menzolimi seseorang, pahalanya kurangi, dosanya ditambah, harusnya masuk surga jadi masuk neraka. Nah itu baru Allah curang. Tidak ada, semua mereka diberikan keputusan di antara mereka secara adil dan tidak ada siapapun yang dirugikan sedikit pun. Wa wufiyat kullu nafsin ma amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun, dan setiap diri, setiap individu diberi balasan dengan sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan dia Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Tayeta surat Az-Zumar teh, kata Zumarnya itu ada di ayat 71 dan 72. Az-Zumar itu artinya kelompok, rombongan. Ini kita baca terjemahnya saja nih ya. Orang-orang yang durhaka digiring ke neraka jahanam secara berombongan. Teta Zumar nanti. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumaro. Orang-orang yang durhaka itu digiring ke neraka secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepada ke neraka, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, ditanya keneh di ditu nya ngerah puas berenang. Apakah belum pernah datang kepada kamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan tentang hari ini? Mereka menjawab, benar ada, tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang yang durhaka. Kemudian dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu dan kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang yang takabur, bagi orang yang menyombongkan diri. Nah kemudian kelompok sebaliknya, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara bergerombol, berombongan di. Ya tadi kayaknya kita selesaikan dulu nih terjemahannya ayat ke-73. Sehingga apabila mereka sampai ke pintu surga, ke surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, assalam, tah ieu nya nu ieu teh salamun alaikum. Ieu teh sapaan malaikat kepada yang mau masuk surga teh ieu assalamu alaikum. Salamun alaikum itu redaksi ayatnya. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kesejahteraan dilimpahkan atas kalian, berbahagialah kalian, maka masuklah kalian dan kekal di dalamnya. Dan mereka kemudian berkata, ini yang dipersilahkan masuk surganya lanjutannya nih. Mereka berkata, alhamdulillah,
ucapan mereka itunya alhamdulillah allazi sodakona wa'dahu, yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, dan kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itu adalah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal soleh. Ya, surga itu adalah sebaik-baik balasan bagi yang beramal soleh. Nah, itulah lanjutannya, silakan baca sendiri nih. Ini menariknya, ini rangkaian ayat ini. Kita baca sedikit lagi nih. Dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling arsy, bertasbih sambil memuji Tuhannya, lalu diberi keputusan di antara mereka secara adil dan dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, etatnya surat ini maksudnya ya tadinya hanya sayang rangkaian ayatnya. Ya luar biasanya ayat Quran menerangkan nanti kan seperti apa. Kalau yang terkait itunya dengan bab sekarang, yaitu di surat 68, yaitu kata-kata wa nufikho fissur, kemudian ditiuplah sangkakala. Nah, kemudian yang ini membahas judul sihnya, ini masih judulnya gitu ya. Kemudian kata zajroh itu nanti juga lah di surat An-Nazi'atnya itu juga ada. Kita baca juga lah ininya kata zajroh, karena kalau dua ini dikutip oleh Imam Bukhari-nya. Dua-duanya ini dikutip oleh Imam Al-Bukhari. Jadi kalau aslinya si ayat tadi kan asur gitu kan di ininya. Kata yang digunakannya atau namanya itu bahasa Arab sebutannya asur. Asur itu seperti apa gitu, bagaimana bentuknya? Karena nufiho itu artinya ditiup. Nafkhusuri gitu judulnya, bab ditiupnya sangkakala. Itu bahasa Indonesianya sangkakala. Kalau bahasa Arab tadi aslinya di Quran asur. Kata Mujahid kahai atil buk, itu bentuknya seperti trompet. Ditiup, trompet ditiup pasti bersuara. Itu kan pasti keluar suara. Nah, di sini Mujahid mengatakan suaranya seperti apa? Itu as-soihah suaranya. As-soihah itu adalah suara yang amat sangat keras, seperti tadi lehnya sudah saya katakan. Sangkakala itu ditiup, suaranya teramat sangat keras hingga dengan suara sekeras itu berguncanglah seluruh alam raya. Karena di sini juga kan demikiannya, di bumi juga hal itu sama kan. Kalau ada suara yang tahu ya, nyetel basna tarik teuing kaca sampai ya itu suara, berarti karakter suara mah bisa menggetarkan. Ini kan juga suka terasa nih ya kalau mendengar suara yang keras itu kan, itu juga ke dada atau ke jantung kita kan suka ada. Kalau mendengar suara yang kerasnya gitulah karakter mas suara berarti. Alah, tentang suara ini yang ini nih yang ya mengerikan nih ya. Itu ada ayat Quran entahnya ayatnya nih yang ini nih. Kalau nggak salah sudah saya catat, kalau nggak salah nih ayatnya nih ya. Itu yang neraka itu kan api, gitulahnya, neraka itu api. Di mana api itu ada suaranya. Kalau menyalakan lilin mah iya nggak ada suaranya. Setelah lilin itu nyala, ada nggak suaranya dari lilin? Nggak ada. Tapi kalau kebakaran yang cukup besar, suara apinya itu ada nggak? Ada. Nah, neraka suaranya seperti apa? Iya ayatnya kalau mungkin sugan ya bisa ditemukan nih.
Ini ayatnya nih, surat Al-Anbiya ayat 102. Bagi penghuni di sebelumnya ayat 100 di ayat ini 102-nya, ayat 101-nya berarti sebelumnya ini tentang penghuni surga. Di ayat 102-nya mereka tidak mendengar gemuruhnya api neraka. Ini ininya wala yasmauna hasisaha. Penghuni surga itu tidak mendengar gemuruhnya api neraka. Padahal kan gemuruhnya seperti apa? Ya kan sebesar apa? Api neraka sebesar apa? Bisa jadi neraka itu kan lebih luas dari alam raya sekarang. Semuanya api, suaranya seperti apa? Ya karena kan di antara ya manusia, jin gitu, kalau yang masuk neraka itu sebutlah dari kalangan manusia ada, dari kalangan jin ada, dari iblis juga ada. Dari manusia, perbandingan yang masuk surga dengan yang masuk neraka jauh lebih banyak. Yang masuk neraka hanya dibandingkan dengan yang masuk surga. Dari kalangan jin sama. Iblis seluruhnya, kalau iblis kalau iblis ya seluruhnya. Iblis itu rajanya neraka, dia yang mengajak manusia ke neraka. Ya kan, yang menyeret manusia masuk neraka itu kan iblis, yang kemudian disebut setan. Seperti apa gemuruhnya, sebesar apa gitu apinya. Gemuruhnya neraka pasti sangat keras. Tapi itu Allah tidak perkenankan gitunya terdengar oleh penghuni surga. Oh ternyata pakai peredam suara. Surga teh gena tuh. Pakai peredam suara tuh, high class di peredam suara nage. Sekeras apapun gemuruh neraka nggak kedengaran sampai surga. Penghuni surga tidak mendengar gemuruhnya neraka. Artinya hanya mendengar gemuruhnya saja itu sudah sesuatu yang nggak enak gitulahnya. Tidak mengenakan bagi manusia mendengar gemuruh api. Kan nggak, untuk penghuni surga nggak boleh sedikit pun ada yang mengecewakan. Ada yang mengecewakan gitu, yang membuat penghuni surga merasa nggak enak, itu nggak boleh. Penghuni surga itu hanya nikmat yang dirasakan. Ini bagaimana ini gemuruh neraka sedemikian besarnya? Pasang peredam suara, kalau saya boleh di mana Bang Alusna? Aku mulai ikut pasangkan peredam suara. Ya, mereka tidak mendengar bunyi gemuruhnya api neraka. Dan mereka kekal dalam menikmati semua yang mereka inginkan. Nah itu penghuni surga. Gak boleh ada hal yang mengecewakan penghuni surga. Tidak bolehnya ada hal yang apalagi menyakiti penghuni surga. Termasuk hal tersebut berarti karena mendengar gemuruhnya neraka itu tidak mengenakan. Nah, Allah tidak perkenankan bagi mereka. Kemudian surat Al-Mulk ayat 7 di tentang gemuruhnya neraka. Iza ulku fiha sami'u fiha syahiqan wa hiya tafur. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang suara gemuruhnya neraka yang mengerikan. Sementara dan neraka itu berupa, nah di sini terjemahnya api yang membara. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara gemuruh neraka yang mengerikan. Dan neraka itu berupa api yang membara, atau juga ada yang api yang menyala-nyala gitu kan ya terjemahnya. Kemudian ayat berikutnya, ayat ke-8, surat Al-Mulknya barusan ayat 7, ayat 8-nya, hampir neraka itu hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang durhaka yang dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka,
yang tadi ini, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepada kamu di dunia? Aneh, cek malaikat teh. Gitu buat malaikatnya aneh, kenapa manusia ini datang? Makanya kan kalau manusia masuk neraka tersesat disebutnya. Kenapa ada manusia ke sini? Karena manusia itu pada asalnya Allah tempatkan di surga dan Allah haruskan pulang. Jadi balik teh kudu ka mana? Pulang kemana? Ya ke surga. Kan dulu Allah menempatkan Nabi Adam kan di surga. Disebutnya kan manusia itu ada yang yurjaun, ada yang rojiun, ada yang turjaun, kembali atau dikembalikan kemana? Ya ke tempat asalnya, yaitu di surga. Ini malah ya jelema ka dieu cek malaikat apa belum pernah ada yang memberi yang datang memberi peringatan kepadamu waktu di dunia? Aya sih cenah bari gara-gara teh bisa kena seuri siapa cenah amok malaikat teh babuk di dieu teh ini buru sia beneran geuleuh aing nilina ge giwing gitu ke malaikat teh tanya ya kenlah imannya soalnya ini judulnya nih ya tentang ini nih di tiupnya sangkakala ternyata banyak kaitannya sihnya dari sini. Di surat An-Nazi'at. Nah, ini penjelasan dari kalau judul pokoknya atau gini ya, di bab ini sekarang ya. Di bab ini ada sebentar nih ya di kitab ini ya. Penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani itu 1 2 3 4 5 setengah halaman, semuanya menerangkan judul, nggak ada hadis yang diterangkan. Ayo mampu jelas kalau ini kumaha itu judul 5,5 halaman, hadis enggak diterangkan. Hadis itu sudah saya terangkan di bab itulah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di sini tidak diterangkan lagi. Nah ini yang 5,5 halaman menerangkan judul, nubieu berarti teh. Nah, termasuk nanti banyaknya hadis yang menerangkan ada jarak antara tiupan sangkakala yang pertama dengan tiupan sangkakala yang kedua. Itu berapa lama? Kalau angkanya menyebut 40 tahun kah? 400 tahun kah? 4.000 tahun kah? Itu hanya apa namanya ya? Hanya angka lah gitunya yang disebut. Bagi manusianya sendiri ya kan manusia sedang tidak ada, semuanya sudah lenyap. Kan dengan tiupan sangkakala tadi itu kan Allah menghilangkan semua makhluk hidup yang ada di langit dan di bumi. Yang artinya manusia tidak merasakan lamanya dari tiupan sangkakala yang pertama sampai tiupan sangkakala yang kedua. Jadi taunya di tiup sangkakala yang kedua hiduplah dan sudah berada di yang tadi di surat Az-Zumar ayat berapa tadi 69-nya ya. Dihamparkanlah padang mahsyar yang diterangi oleh cahaya Tuhannya gitu tadi. Nah manusia sudah hidup di sana. Nah ini kata zajrohnya nih. Kata zajroh dalam arti dengan arti tadinya itu suara yang amat sangat keras yang mengguncang seluruh alam raya hingga hancur berantakan dengan suara dengan tiupan sangkakala itu gitu hancurnya. Ya, ternyata itunya hancurnya seluruh alam raya ini dengan suara. Kalau ada ayat kan yang menyebutkan tadi kan bumi digenggam di tangan Allah, langit digulung kemudian digenggam di tangan Allah. Nah, ayat ini menyebutkan dengan zajroh hancurnya. Zajroh itu artinya adalah kalau di padanan kata dalam bahasa Arabnya as-soihah, artinya suara yang teramat sangat keras. Kalau untuk manusia gitu kata as-soihah ini suka dipakai ketika manusia itu berteriak, artinya mengeluarkan suara yang
yang keras. Nah ini trompetnya segede apa? Begitu ditiup, wah suaranya betul-betul menggelegar, mengguncang seluruh alam raya sampai hancur berantakan. Ini di surat An-Nazi'at nih kata zajrohnya nih ya, yang dengan arti demikian. Mana tuh surat itu tadi? Surat ke-79. Nah, ini kata zajrohnya yang di ya kenapa ininya saya bahas gitu ya, karena ini kan yang dimunculkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya kata zajroh yaitu yang ada di surat An-Nazi'at ayat ke-13. Ayat ke-12-nya, ini perkataan orang-orang kafirnya dari ayat sebelumnya, apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang sudah hancur berantakan? Ini orang kafirnya mengatakan, apakah kita akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang sudah hancur berantakan? Mereka berkata, kalau demikian ini suatu pengembalian yang merugikan kita, mencelakakan kita. Nah ayat berikutnya, fa inna mahiya zajratun wahidah. Nah itu kata zajroh. Fa inna mahiya zajratun wahidatun, maka pengembalian manusia dalam arti dihidupkan kembali, dibangkitkan, maka pengembalian atau dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Ya, hanya dengan zajratun wahidatun. Tapi zajroh itu seperti apa? Ya cara Allah menghidupkan kembali manusia, membangkitkan manusia itu hanya dengan satu kali tiupan. Zajroh tapi bahasanya, zajroh itu apa? Ini suara yang teramat keras. Jadi menghancurkan alam raya dengan zajroh, tiupan sangkakala pertama. Menghidupkan kembali manusia pun itu dengan cara zajroh. Allah mengembalikan, menghidupkan kembali atau membangkitkan manusia itu hanya dengan satu kali tiupan. Fa izahum bisahiroh, maka seketika itu mereka hidup kembali di tempat yang baru. Itu ayat berikutnya ya, ayat ke-14-nya. Fa izahum bisahiroh, seketika itu dengan satu kali tiupan itu maka hiduplah manusia di tempat yang baru. Kemudian di surat As-Saffat ayat 30 ayat 19 nih tentang Az-Zajroh juga nih. Surat As-Saffat ayat ke-19, surat ke-37, surat ayat ke-19. Tadi mah atuh 37 mah Zumar. Itu ayat sabaraha atuh jeung salah nulis di nyirian teh. Prarupa ya nu geus dicirian leungit cirina. Aya kapanggih salah cirina. Ayat surat ke-40 alah sabar atuh As-Saffat teh deui. Ke 37. Nya bener atau 37 nih teh. Ayat 19. Fa inna ma hiya zajratun wahidah. Samanya dengan yang tadi di surat An-Nazi'at 13. Fa inna ma hiya zajratun wahidah. Nah, kalau ini rangkaian sebelumnya, kalau tadi kan rangkaian sebelumnya orang-orang yang durhaka mengatakan, apa kami nanti akan dihidupkan lagi setelah kita hancur menjadi tulang belulang, kita sudah hancur berantakan. Allah menyebutkan hanya dengan satu kali tiupan manusia sudah berada di tempat yang baru. Nah di sini ayat ke 19-nya yang bunyinya sama dengan yang di surat An-Nazi'at tadi, fa inna ma hiya zajratun wahidah, maka sesungguhnya kebangkitan atau hidupnya kembali manusia itu hanya dengan satu kali
tiupan. Fa idzahum yanzurun, maka seketika itu mereka melihatnya, yaitu mereka sudah berada di alam mahsyar, sudah ada di tempat hidup berikutnya. Ayat berikutnya, ayat ke-20, mereka berkata, ya wailana haza yaumuddin, alangkah celakanya kita, kiranya inilah hari pembalasan itu. Itu ayat ke-20-nya ya. Wa haza yaumul fasli allazi kuntum bihi tukadzibun. Dikatakanlah kepada mereka, inilah hari teh, saat, waktu itunya. Inilah saatnya keputusan atau pengadilan dari Allah yang dulu kalian dustakan. Diperintahkanlah kepada malaikat, nih lanjutannya terakhir terjemahannya ya. Diperintahkanlah kepada malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta nih teman sejawat, kolega, terjemahan apa digeuleuh aja. Dengan yang sejalan artinya ya. Kumpulkanlah orang-orang zalim beserta kelompoknya. Mereka bersama dengan kelompoknya, dan apa yang dahulu mereka sembah selain Allah, lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka, dan seterusnya lahnya. Ini di surat As-Saffat, yaitu kata-kata zajrohna sih yang dikutipnya oleh Imam Al-Bukhari. Nah kemudian kata ini sudah sihnya yang kedua yang dikutip oleh Imam Al-Bukhari itu adalah perkataan Ibnu Abbas. Nah ininya saja nih, An-Nakur. Nah itu kata An-Nakur itu ada di surat tadi itu ini kenyirian Al-Mudaththir kalau nggak salah ayat 8. Ibnu Abbas mengatakan An-Nakuru asur. An-Nakurnya ada ayat yang menyebutnya dengan kata An-Nakur, itu yang dimaksud adalah asur. Kata Mujahid tadi asur itu adalah albuknya, trompet yang suaranya menggelegar gitu. Ya, trompet atau bahasa kita tadi sangkakalanya, bahasa kitanya yang suaranya sangat menggelegar, mengguncang seluruh alam raya. Al-Mudaththir itu surat kasabaraha di 74 kalau nggak salah nih ayat ke-8. Betul nih. Faiza nukiro finnakur. Kalau di ayat Fusilat dan An-Nazi'at Allah menyebutnya dengan sur. Kalau di surat Al-Mudaththir ayat 8 Allah menyebutnya dengan nakur. Saya baca terjemahnya sama, sangkakala. Faiza nukiro finnakur, maka apabila sangkakala ditiup, fazalika yauma izin yaumun asir, maka itulah mulailah masa yang berat bagi manusia. Ya begitu hidupnya di padang mahsyar, itulah masa yang berat, masa sulit bagi manusia. Ini lanjutan ayatnya. Maka itulah masa yang berat, masa yang sulit bagi manusia. Alal kafirina ghairu yasir, dan bagi orang-orang yang durhaka, nah ini hidup di sana benar-benar tidak mudah, benar-benar sangat berat itunya bagi mereka. Wazarni waman khalaqtu wahida. Kemudian nih Allah berfirman seperti ini, biarkanlah aku yang bertindak terhadap manusia yang aku sendiri yang telah menciptakannya. Cicing waing ulun urang mah. Biarkanlah itunya, biarlah aku yang bertindak terhadap manusia yang aku sendiri yang telah menciptakannya. Dan aku berikan baginya kekayaan yang berlimpahnya ketika di bumi, dan anak-anak yang selalu keturunan, anak-anak yang selalu bersamanya, dan aku berikan kepada mereka kelapangan hidup seluas-luasnya. Kemudian dia ingin sekali lagi agar aku menambahnya. Enak aja, cek Allah teh, gulahnya di ditu yang ditambahan. Padahal tadi kan orang-orang durhakanya mereka. Kala tidak bisa, tidak sekali-kali, sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami Al-Quran.
Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan, yang menyulitkan. Ada selanjutnya lah, masih panjang sih rangkaiannya. Tadinya dari ini nih, kata ini, soalnya ini judulnya Imam Bukhari memuat perkataan Ibnu Abbas, An-Nakur, kata Ibnu Abbas itulah As-Sur. Jadi sinonimnya gitunya di ayat An-Nazi'at dan As-Saffat Allah menyebutnya dengan kata sur, di surat An-Mudatsir Allah menyebutnya dengan kata nakur. Nah, kemudian Ibnu Abbas juga menafsirkan kata ar-rajifah yang ada di surat An-Nazi'at. Ar-rajifah itu adalah an-nafkhatul ula. Itu tiupan yang pertama. Kemudian di ayat 7-nya kata ar-radifah itu adalah tiupan yang kedua. Nah, berarti benar gitu ya. Tiupan sangkakala itu terjadi 2 kali. Yang pertama yang melenyapkan seluruh alam raya, yang kedua sebagai tanda awal mulainya kehidupan di akhirat. Teruslah, dan masih panjang nih ya soal judul. Karena ada hadisnya baku Ibnu Hajar al-Asqalani itu dibahas. Judulnya masih 5 halaman setengah. masih judul nggak bahas judul 5 halaman setengah. Saya lihat-lihat mana nggak bahas hadisnya. Hanya 2 baris sih, hanya 2 baris di sini dengan kata seperti ini. Wa qad taqaddama mausulan fi kitabil iskhasi fi qissati Musa. Hadisnya sudah saya bahas pada penjelasan tentang kisah tentang Nabi Musa dalam Kitabu Ahadisil Anbiya, dalam kitab kisah para nabi. Itu di Sahih Bukhari itu ada yang judulnya kisah para nabi. Karena nanti ini hadisnya menerangkan terjadi pertengkaran antara Muslim dengan Yahudi. Katanya Muslimnya sahabat, berarti kan kalau di zaman Rasulullah seolah-olah dia mengagungkan, oh Rasulullah nanti di akhirat begini-begini. Kata Yahudi, oh Nabi Musa yang begini-begini. Gaplok kata Yahudi. Digaplok ku Yahudi ku Muslim. Kemudian Yahudi justru yang lapor ke Rasulullah, saya ditampar gitu karena begini-begini. Nah, kemudian dijelaskan oleh Rasulullah, nggak ada soal meniup sangkakala, enggak. Di Imam Bukhari ini bagaimana ini? Nggak ada yang menerangkan sangkakala langsung, yang menerangkan di akhirat. Tangketnya gitu di akhirat teh. Aku sendiri di akhirat itu begini, kalau Nabi Musa begini, gitulah. Hadisnya menerangkan gitu. Sangkakalanya mana? Nah, gitu dari Imam Bukhari. Di judul sangkakala nama. Ternyata makanya di bab ini yang panjang itu dibahas, yang panjang dibahas itu adalah judul, karena tentang sangkakalanya ada di judul. Di hadisnya enggak nyebut sangkakala. Nerangkeun pasean bika digaplok. di hadis nama karena masing-masing membanggakan nabinya. Oh, nanti Rasulullah di akhirat yang begini-begini. Oh, Nabi Musa yang begini-begini. Digaplok laporan kan Nabi itu. Kemudian Rasulullah menjelaskan masing-masing posisi, mungkinnya posisi masing-masing Rasulullah di sana di akhirat nanti bagaimana, kemudian Nabi Musa bagaimana, karena dua-duanya sama, dua-duanya itu adalah Nabi Allah, dua-duanya itu utusan Allah. Nah, oleh Allah nanti diberi, seolah-olah diberi posisi masing-masing lah gitu ya, diberi posisi masing-masing. Semua Nabi itu ada diberi posisinya masing-masing. Terserah, masih judul berartinya. Belum juga nih kita ini yang sedikitnya belum juga mendapat kepastian lah itunya berdasarkan riwayat. Belum juga nih mendapatkan kepastian berdasarkan riwayat yang sahih tentang berapa lama itu jarak antara tiupan sangkakala yang pertama dengan tiupan sangkakala yang kedua.